Bila membahas tentang hewan yang berkicau pada malam hari, beberapa orang mungkin akan langsung memikirkan burung hantu. Padahal terdapat jenis burung kicau yang juga suka bernyanyi saat malam hari, hanya burung hantu yang hobi berdendang pada malam hari adalah hal yang wajar. Hewan ini memang terkenal sebagai hewan nokturnal alias binatang yang tidur di siang hari dan beraktivitas di malam hari, padahal ada banyak jenis-jenis burung kicau yang juga suka bernyanyi pada malam hari. Hal ini dirasa sangat menarik karena kebanyakan burung berkicau di pagi hari. Bahkan suara burung sering dijadikan penanda bahwa pagi telah datang. Kira-kira apa saja jenis-jenis burung kicau yang hobi unjuk gigi di malam hari? Penasaran siapa saja mereka? Yuk simak ulasan 10 jenis burung kicau di dunia yang hobi unjuk suara di malam hari, versi Juragan Satwa. Northern Mockingbird. Unggas yang memiliki nama latin Mimus polyglottos ini banyak ditemui di daerah perkotaan di kawasan Amerika Utara. Tepatnya di negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko bagian utara, Bahama, Kepulauan Cayman, dan Kanada sebelah tenggara. Namun bila cuaca mulai berubah secara ekstrim, Northern Mockingbird akan bermigrasi ke daerah yang bersuhu lebih hangat. Tubuh hewan yang memiliki panjang sekitar 25-28 cm ini didominasi bulu yang berwarna abu-abu dan coklat. Pada sayap bagian bawah, terdapat warna putih yang akan terlihat seperti kilatan putih saat unggas ini terbang. Northern Mockingbird suka menunjukkan kehadirannya. Maka tak heran kalau jenis burung kecil ini rajin berkicau, terutama pada malam hari. Ia bahkan mampu berkicau selama 1 jam tanpa henti dengan volume suara yang terus meningkat pada tengah malam. Ternyata cara tersebut merupakan upaya untuk menunjukkan eksistensi dan batas wilayahnya. Jika jenis-jenis burung petarung menunjukkan kekuatannya dengan bertempur, Northern Mockingbird menunjukkannya dengan berkicau keras. Semakin nyaring dan kompleks kicauannya, menandakan semakin kuat pula tubuhnya. Karena itu jenis burung kecil yang rajin bunyi ini jarang sekali berkelahi dengan unggas lain. Sebab itu bukan cara mereka untuk menunjukkan kekuatan. Selain berkicau pada malam hari, keunikan Northern Mockingbird dibanding jenis-jenis burung kicau lainnya adalah kemampuannya untuk meniru. Tak cuma meniru suara burung, ia juga mampu meniru suara hewan lain, seperti kucing, anjing, katak, dan benda. Eastern Whippoorwill. Nama unggas yang berasal dari kawasan Amerika Utara dan Amerika Tengah ini, memiliki warna tubuh berwarna coklat keabu-abuan yang menyerupai batang kayu dan daun. Ditambah bulunya yang bergelombang dan bercorak, ia semakin mirip dengan tumpukan daun yang gugur. Tak heran bila ia dikenal pintar menyamar. Sama seperti burung hantu, Eastern Whippoorwill termasuk ke dalam kategori hewan nokturnal. Karena itu aktivitasnya kebanyakan dilakukan di malam hari, termasuk berkicau. Ciri dari kicauan Eastern Whippoorwill adalah lagu yang berulang-ulang, di mana nadanya naik di akhir lagu. Pengulangan nada tersebut bisa berlangsung selama berjam-jam. Untungnya dia bukan tipe rural bird dan habitatnya kebanyakan di hutan, jadi tak ada yang terganggu dengan kicauannya. Blackbird. Unggas yang berwarna hitam ini sekilas mirip seperti gagak karena memiliki tubuh yang sama-sama berwarna hitam. Namun sebetulnya keduanya berbeda. Walau tergolong omnivora, Blackbird tidak memakan daging seperti gagak. Ia lebih menyukai memangsa hewan-hewan kecil, seperti serangga, cacing tanah, dan buah-buahan. Karena itulah ia lebih memilih untuk tinggal di hutan daripada di wilayah perkotaan. Namun untuk beberapa kondisi, mereka lebih memilih untuk mengudara dekat pemukiman penduduk, khususnya saat musim dingin. Untuk urusan berkicau, tak usah meragukan kemampuannya lagi. Pasti tak kalah dengan jenis-jenis burung kicau lainnya. Ia memiliki suara bernada rendah yang merdu dengan variasi kicauan yang beragam. Ada hal yang menarik tentang waktu berkicau burung ini. Sebenarnya, Blackbird suka berkicau di pagi hari. Namun ada beberapa kondisi di mana ia memilih untuk bersuara lantang di malam hari. Pertama, ketika ia merasa terancam dengan keberadaan Blackbird lain yang ia kira akan menguasai lahannya. Tak seperti jenis-jenis burung kicau lainnya yang menghindari agresif dengan unggas lain, baik Blackbird jantan maupun betina sama-sama hobi berantem. Sebab, jenis ini terkenal agresif, sehingga bila sedang bertengkar dengan sesama Blackbird, musuhnya akan dikejar sampai dapat. Dan yang kedua,
adalah ketika ia salah mengira bahwa lampu jalanan adalah sinar matahari. Habitat asli Blackbird adalah di hutan, sehingga ia tak terlalu familiar dengan cahaya buatan dari lampu. Tak heran bila terkadang ia suka tertipu dan bernyanyi. European Robin. Jenis burung kecil bersuara besar, mungkin itulah julukan yang tepat diberikan pada unggas yang mudah ditemukan di kawasan Eropa dan Siberia ini. Kenapa dibilang kecil? Karena panjang tubuhnya maksimal hanya mencapai 14 cm saja. European Robin memiliki ciri tubuhnya didominasi dengan warna abu-abu. Lalu terdapat warna oranye di bagian dada dan wajahnya. Ciri lainnya adalah terdapat warna keputihan di bagian perut. Pada dasarnya, European Robin adalah tipe diurnal, yaitu hewan yang beraktivitas di pagi hari. Namun seperti Blackbird, ada kondisi-kondisi tertentu di mana jenis ini bisa bernyanyi lantang di tengah malam. Pertama, yaitu ketika si jantan sedang jaga rumah. Jadi ketika musim dingin datang, jantan dan betina akan berpisah karena betina akan mencari tempat yang lebih hangat untuk mengerami telur. Di saat si betina sedang jauh dari rumah, si jantan akan bernyanyi untuk menunjukkan ke spesies lain bahwa tempat itu masih menjadi miliknya. Ia akan mengulangi nada yang ia nyanyikan di pagi hari 1 jam menjelang matahari terbit sampai 1 jam setelah matahari tenggelam. Kondisi lainnya adalah bisa mendengar European Robin menyanyi di malam hari adalah ketika ia berada di lingkungan perkotaan. Cahaya lampu membuatnya salah mengira bahwa malam adalah pagi hari. Hal tersebut disampaikan oleh ahli biologi, Davide Dominoni pada BBC di tahun 2015. Ditambah lagi, suasana malam cenderung lebih tenang. Sehingga pesan yang ia sampaikan pada spesies unggas lain akan lebih mudah terdengar dibandingkan saat siang hari yang ramai dan bising. Killdeer. Unggas yang memiliki nama latin Charadrius vociferus ini terkenal berisik sekali. Saking berisiknya, sampai-sampai suaranya itu diibaratkan tangisan seekor rusa yang akan dibunuh. Karena itulah ia dijuluki Killdeer Cry, yang akhirnya disingkat menjadi Killdeer. Selain asal-usul nama yang unik, bentuk tubuh hewan ini pun menarik. Tubuh hewan yang memiliki panjang 21-28 cm ini memiliki pola warna hitam putih bagai zebra yang menghiasi bagian muka, leher, dan ujung sayap. Sepintas pola belang-belang tersebut terlihat seperti ikat kepala, kalung, dan renda yang menghiasi tubuhnya yang didominasi warna abu-abu dan putih ini. Tak hanya warna tubuhnya saja yang menarik, cara menyelamatkan sarangnya dari musuh juga unik. Ia akan berjalan terlatih-tatih menjauhi sarang dengan sayap lunglai ke bawah seolah patah. Tujuannya agar predator yang sedang mengintai sarangnya menganggapnya sebagai mangsa yang tak berdaya. Bila predator tak tertarik, Killdeer akan lebih mendramatisir keadaan dengan mengeluarkan suara kesakitan. Setelah predator mengikutinya dan dirasa sudah jauh dari sarang, ia akan tiba-tiba sembuh dan kabur. Great Potu. Burung bernama Great Potu, sama seperti Eastern Whippoorwill, hewan yang sering ditemui di kawasan Bolivia dan sebelah tenggara Meksiko juga ahli menyamar. Bentuk kepalanya yang bulat dan berukuran lebih besar dari badannya membuat unggas ini terlihat seperti burung hantu. Padahal termasuk spesies burung gereja. Namun bila melihat tubuhnya yang dipenuhi warna abu-abu, hitam dan coklat burgundi yang agak keputihan yang dipadu dengan corak belang-belang, ia terlihat mirip dengan batang pohon. Tak heran bila hewan ini sulit dikenali saat tengah bertengger di atas dahan dan tak bersuara. Memang cara untuk mengenalinya adalah dengan melacak suaranya, dan itu harus dilakukan pada malam hari. Great Potu akan mengeluarkan suara raungan yang keras, seolah suaranya terdengar bagai suara kucing. Ada hal yang unik dari Great Potu ini. Pada malam biasa, kicauannya akan berjeda dengan interval yang beraturan. Namun saat malam terang bulan, intervalnya nyanyiannya semakin memendek sehingga suara kicauannya terdengar semakin intens. Black-crowned night heron. Hewan kicau yang berukuran cukup besar 64 cm ini namanya adalah Black-crowned night heron. Karena masih tergolong ke jenis bangau, ia memiliki kaki yang cukup panjang dan ramping. Tubuhnya dipenuhi dengan warna abu-abu dan putih, serta memiliki mata merah. Dalam kondisi biasa, lehernya terlihat sangat pendek. Namun saat mengamati mangsa, lehernya bisa berubah menjadi sangat panjang. Unggas ini suka sekali hidup di area yang basah, seperti rawa, sungai, danau, kolam atau waduk.
baik itu tawar maupun asin. Populasinya tersebar di berbagai wilayah di dunia, kecuali Australia dan Antartika. Di Indonesia, hewan ini sering disebut dengan kowak malam abu-abu. Namanya terinspirasi dari kicauannya walau hewan ini sering terlihat di siang hari, tapi waktu paling aktifnya adalah malam hari. Hari waktu mulai gelap, ia akan mulai mencari mangsa dan berkicau. Alasannya karena wilayah mereka terdominasi oleh jenis bangau lain. Black Rail. Hewan yang memiliki nama Latin Lateralus jamaicensis ini adalah salah satu dari jenis burung kicau yang berukuran mini, yaitu panjang tubuhnya hanya 15 cm saja. Dalam keluarga Rallidae atau burung rail, ia adalah spesies khusus. Karena merupakan spesies rail terkecil dan jenis yang langka, sehingga menjadi perhatian para pengamat burung. Hewan yang memiliki habitat di sebelah tenggara Amerika Serikat di Karibia, wilayah terpencil di Amerika Selatan ini memiliki beberapa hal menarik untuk dikulik. Tak seperti burung hantu yang berkicau di malam hari karena mereka adalah jenis hewan nokturnal, hewan yang suka berkicau pada tengah malam ini ternyata jenis binatang pagi. Semakin malam kicauannya akan terdengar semakin keras. Fakta menarik berikutnya adalah caranya bergerak. Walau punya dua sayap, jenis burung langka ini lebih suka berlari daripada terbang. Ia senang sekali menggunakan jalur yang digunakan oleh tikus untuk bergerak ke sana kemari. Karena itu ia suka sekali membuat sarang di darat daripada di pohon. Ia pun lebih memilih kawasan yang lebat, seperti hutan, sebagai habitatnya karena ia dengan mudah menyelinap tanpa diketahui musuh. American Woodcock. Berbicara tentang jenis burung kicau yang hobi berada di tanah, ternyata Black Rail bukanlah satu-satunya. American Woodcock asal Amerika Utara ini juga termasuk unggas yang hobi mendarat. Tak mengherankan, karena makanan favoritnya adalah hewan tanah kecil, antara lain cacing tanah, semut, kaki seribu, dan sebagainya. Untungnya dia dikaruniai tubuh yang berwarna mirip dengan daun-daun yang berguguran sehingga hewan lain sulit mengenali keberadaannya. Baik itu siang atau malam. Selain itu, ia memiliki sikap tenang yang luar biasa. Tak seperti hewan kecil lain yang langsung panik ketika ada sosok asing mendekatinya, American Woodcock akan tetap diam di tempatnya saat didekati sosok asing. Entah itu sesama hewan atau manusia. Namun bukan berarti American Woodcock ini tak bisa terbang. Saat musim dingin akan tiba, kawanan American Woodcock akan terlihat bermigrasi ke daerah yang lebih hangat. Aktivitas migrasi tersebut biasanya dilakukan di malam hari. Selain terbang, ada lagi aktivitas yang suka mereka lakukan di saat malam hari, yaitu berkicau. Terlebih saat muncul sinar bulan, pejantan akan mengeluarkan bunyi berdengung yang berulang-ulang. Setelah itu ia akan terbang, sambil mengeluarkan suara, lalu kembali lagi ke tanah. Seluruh aksi tersebut bertujuan untuk menarik betina agar mau dibuahi. Great Red Warblers. Bersuara bagus, mungkin itulah kesan yang bisa digambarkan saat mendengar hewan yang berasal dari dataran Eropa ini berkicau. Great Red Warblers memang dikenal sebagai burung yang tak cuma pandai meniru, tapi juga memiliki suara yang keras dengan lagu yang cukup kompleks untuk ukuran burung. Ada dua tipe kicauan yang biasa ia bunyikan, yaitu panjang dan pendek. Nyanyian pendek terdengar seperti suku kata yang dibunyikan dengan amplitudo rendah. Jenis kicauan ini digunakan saat pejantan sedang mempertahankan wilayahnya dari pejantan lain. Sedangkan untuk nyanyian yang panjang terdiri dari suku kata yang pendek dan beragam dengan amplitudo yang tinggi. Saking tinggi amplitudonya, sampai-sampai kicauannya bisa terdengar sejauh 450 meter. Kicauan panjang sendiri biasa digunakan untuk menarik perhatian si betina. Itulah 10 jenis burung kicau di dunia yang hobi unjuk suara di malam hari. Dari situ kita juga jadi tahu, bahwa yang suka berkicau pada malam hari ternyata tak cuma jenis nokturnal, tapi juga binatang yang beraktivitas di pagi hari.